Istana Merdeka Jakarta. Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang mengucapkan turut berduka dan bela sungkawa terhadap bencana terhadap saudara-saudara yang di NTT dan pihak pemerintah serta DPR sudah tiba di tempat lokasi dan kemudian sudah mengadakan rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Harapan untuk HUT kemerdekaan, kita sama-sama optimis menghadapi segala macam dinamika yang ada dan kita terus melangkah ke depan menuju Indonesia Emas Merdeka. Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Auforol Gumilar yang saat ini tengah menaiki secara perlahan tangga mimbar kehormatan. Dan ini momen untuk acara pagi hari di tanggal 17 Agustus, pengantaran dua benda sakral ini untuk diletakkan di meja di depan Istana Merdeka, dan ini sebuah kehormatan dan kebanggaan. Ya, kita melihat langsung ya sebenarnya bagaimana rangkaian kirap kemerdekaan yang juga ini sebenarnya menghadirkan ya simbol-simbol kenegaraan dan juga kebangsaan yang mengingatkan kita perjalanan bangsa Indonesia sudah berusia 81 tahun. Tentu tantangannya ini juga sudah berubah. Jika 81 tahun lalu perjuangan bangsa membebaskan diri dari penjajahan, maka hari ini perjuangannya adalah bagaimana kemerdekaan ini benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana rangkaian kirap, dan kita juga akan menantikan bendera merah putih yang akan dikibarkan pada rangkaian HUT RI ke-81. Ya, bendera merah putih ini dikirap dengan penuh hikmat. Kalau tadi kita sudah sama-sama saksikan, diiringi oleh pasukan pengawal serta masyarakat yang turut menyambut antusias. Prosesi ini pemirsa menjadi momentum untuk kembali menghidupkan semangat perjuangan dan juga cinta tanah air. Sementara kita sama-sama tahu bahwa bendera merah putih ini bukan hanya sekedar simbol kemerdekaan, namun juga menjadi pengingat akan perjuangan dari para pahlawan serta tanggung jawab generasi penerus untuk kemudian menjaga kedaulatan rakyat. Selanjutnya Purna Paskibraka Duta Pancasila. Ibu Mirna, kalau kita melihat kawasan Monas tadi, kemudian juga di Istana Merdeka, ini kan biasanya identik dengan kegiatan kenegaraan ya. Hari ini menjadi ruang perayaan untuk kita bersama, seluruh lapisan masyarakat, dan terlihat juga semangat kedekatan dengan masyarakat seperti yang terlihat dalam perayaan 17 Agustus. Karena memang masyarakat pastinya berharap ya, kedekatan dari pemerintah dengan rakyat ini bukan hanya dalam pesta kemerdekaan saja, tapi mungkin dalam hari-hari yang kita lalui setelah 17 Agustus. Bukan simbolik, tapi langsung begitu ya dirasakan oleh masyarakat kita karena sudah 80 tahun tentunya ini memang kita harus berdaulat, adil, makmur secara menyeluruh ke seluruh rakyat Indonesia. Raksasa, sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang... Sebelum kami ajak pemirsa untuk menuju ke Istana Merdeka Jakarta Pusat, kami juga mau mengucapkan terima kasih ya terhadap dua narasumber yang sudah hadir begitu ya, tidak datang ke istana tapi langsung di studio TV One. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Prof. Rubun sudah bergabung bersama kami di kabar khusus TV One. Merah putih dan teks proklamasi melanjutkan perjalanannya. Cantik-cantik sekali Purna Paskibraka ini. Selamat pagi teman-teman. Baik, dan kita juga ada pasukan yang berikutnya yang mengikuti. Dengan lancar, kita memberikan yang terbaik. Tapi alhamdulillah diberi kepercayaan menjadi pembawa baki penurunan bendera. Apa sih syaratnya untuk menjadi pembawa baki tuh? Kalau syaratnya ya mungkin dari pihak, kalau di wanita itu mungkin tingginya Kak. Kalau minimal 168, terus punya udah ada itu kayak pengalaman udah dari SMP, SMA membawa baki itu. Jadi dilihat dari skillnya juga, latihan naik turun tangga. Jadi satu persatu itu dicoba.
untuk latihan pembawa baki bendera itu. Prosesnya berapa lama? Mungkin dari tingkat mana dulu sehingga akhirnya bisa diterima menjadi atau dipilih untuk menjadi pembawa baki? Kalau proses awalnya kan kita dari seleksi dulu ya Kak. Dari seleksi kita dari sekolah, dari kecamatan, terus lanjut seleksi lagi kabupaten. Itu seleksinya juga ketat, terus dicoba juga bawa baki, bawa bendera itu kan. Bisa nggak, terus perwakilan provinsi juga, seleksi juga, terus lanjut lagi ke pusat, seleksi lagi, terus akhirnya pas latihan tuh selama 1 bulan, dari bulan Juni akhir sampai Agustus itu ya latihan terus kita kayak dari provinsi mana Banyak waktu itu yang juga ikut bersaing agar terpilih. dari itu 38 orang 38 orang dan yang terpilih yang terpilih ya 2 orang buat 2 orang. pagi-pagi sama pagi sore. Jadi memang pressure-nya besar ya. Kalau tantangan tersendiri selama masa pelatihan tentunya yang berat ya, dari pagi hingga malam hari kan. Iya. Terus apa yang kemudian tantangan terbesar yang dirasakan oleh Aisyah? Kalau bagi saya itu tantangannya itu di naik tangga itu Kak. Kenapa tuh? Karena backbend takutnya jatuh kan, takut jatuh itu 13 tangga. Pas gladi bersih kotor itu kan jadi tambah 1 tangga itu jadi 14. Karena pas gladi sebelumnya itu 13 tangga. Jadi kan kita kayak, gimana ini? Nggak boleh melirik gitu. Nggak boleh ngelirik, harus tetap orang yang ke depan, senyum, tak fokus ke depan. Terus depan presiden juga kan Kak. Jadinya ya dalam dalam hal itu harus dihitung 1 kayak gitu harus dihitung, kalau nggak dihitung ya nanti jatuh. Itu tantangan yang paling Kalau masa pelatihan begitu, ada nggak kesulitan yang dirasa, aduh kok capek banget gitu, atau tidak ada, malah kayak ini tetap tantangan yang harus dihadapi gitu? awalnya kayak capek, kayak kangen orang tua gitu. 1,5 bulan tidak boleh bertemu orang tua? nggak boleh, HP juga dikumpulin sama pembina biar kita tetap ya fokus di latihan itu. 1,5 bulan tidak boleh bertemu orang tua, dikunjungin kan tidak boleh? Kalau zaman kita belum boleh dikunjungin. Oke, kalau saat hari H pas tanggal 17-nya itu standby di istana dari pukul berapa? Dari pukul 5:30. Setengah 6 itu standby di Istana Negara menunggu pengumuman ya, pasukan yang mana nih yang penaikan, yang mana yang penurunan. Di jam 7 pagi itu baru diumumin penaikan siapa, penurunan siapa. Karena udah ada timnya Kak, tim merah putih kan. Tapi semua yang udah berada di istana itu sudah pasti mendapatkan tugas. Ya. Sudah dari latihan itu udah dicoba semua, harus siap dimanapun posisinya, harus siap. Dan saat itu masih tetap ada latihan sampai kan, kalau Mbak Aisyah kan sampai penurunan bendera pada sore hari begitu ya. Apakah di siang hari setelah mungkin pengibaran masih ada sesi latihan atau memang tidak ada lagi? Tidak ada lagi Kak, udah benar-benar siap. Di situ juga jam 10 Aisyah itu jadi Gordon yang tim Pagarayu. Itu